Tidak mungkin Allah menciptakan semua ini tanpa ada tujuan. Kira-kira Allah menciptakan kita manusia pleng, taruh di bumi, dibiarkan begitu saja? Kira-kira begitu tidak? Enggak mungkin, pasti ada tujuannya, ya kan? Dan tidak mungkin juga Allah ketika menciptakan kita, menaruh kita di muka bumi ini, kemudian tidak Allah jamin kebutuhan kita, tidak mungkin, ya. Kemudian tidak Allah berikan apa lagi? Kehidupan, tidak mungkin. Pasti nanti diberi kecukupan, diberikan fasilitas yang bisa menunjang kehidupan kita dan untuk apa kita diciptakan. Ya, tinggal kita bagaimana fokus saja menggunakan semua itu yang Allah hadirkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadrih id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Masya Allah. Artinya mereka itu menyangka atau mengira Allah menciptakan manusia itu tanpa ada tujuan, dibiarkan begitu saja, ya. Makanya mereka mengingkari ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, kemudian menurunkan kitab-kitab, mereka mengingkari semua itu, ya. Padahal Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab itu adalah untuk apa? Pada ngantuk, untuk apa? Ada kaitannya sama tauhid kemarin? Ia mendakwahi manusia kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamini." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Masya Allah. Ya, jadi kebanyakan manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi setiap kita mempelajari Asmaul Husna, ya. Karena di antara faidah atau manfaat yang bisa kita ambil ketika mempelajari Asmaul Husna adalah kita bisa semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian semua itu bisa, ya, mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin bersemangat di dalam menjalankan kebajikan, kebaikan, dan juga semakin tegar di dalam meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ya, kemudian di ayat berikutnya, ayat 21 surat Al-Jasiyah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah tidak mungkin menjadikan kehidupan orang yang beriman dan orang kafir itu sama. Tidak mungkin, ya. Pasti beda. Coba dibaca, luar biasa, ya. Ini pukulan telak sekali, ya, kalau kita mau memahami ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita bahwasanya am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan? Sawa amahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, maka alangkah buruk penilaian mereka itu. Jadi tidak mungkin sama kehidupan, kematian orang yang beriman beramal soleh dengan orang yang apa? Berbuat kejahatan, keburukan. Meskipun kelihatannya melakukan kejahatan, keburukan itu sama dengan orang yang teguh di atas keimanan dan amal soleh, tidak mungkin. Jadi orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, meskipun dipandang mata kita mereka hidup dalam keadaan mewah, ya, dalam keadaan megah,
dan seterusnya. Tetapi itu semua apa disebutnya dalam istilah agama? Istidraj. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Surat apa? Min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kata Allah, itu istidraj dari Allah, ya, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Wa umli lahum inna kaydi matin. Jadi terkadang orang-orang yang seperti itu berbuat kejahatan, keburukan itu diulur ibaratnya sama Allah. Nah begitu. Kalian pernah siapa di sini yang orang yang sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kenikmatan, padahal dia kemaksiat terus hidupnya, buruk terus perbuatannya, jelek terus, ya, mencelakai orang, merugikan orang dan seterusnya. Tetapi ternyata kehidupannya selalu diguyur nikmat, ya, diberi ini, diberi itu. Nah itu semua istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diulur, semakin tinggi dia seperti layang-layang. Nah, baru ketika keputusan Allah datang itu musibah, ujian. Bang, layangan putus, jauh dia. Ya, mentalnya tanpa arah. Begitu orang, nanti dia jadi putus asa, berantakan hidupnya. Tapi kalau orang yang beriman, beramal soleh, tetap teguh, meskipun kalau dilihat ya hidupnya kayaknya susah nih, ya, kebanyakan orang beriman, beramal soleh hidupnya susah nggak? Susah. Hah? Menerima dosa ya. Pernah cerita kan nggak? Sarapan pagi-pagi nasi putih, lauknya tempe putih. Lauk putih, nasi putih, lauknya tempe putih, kuahnya putih bening, rasanya asin, tapi itu nikmat. Nah, ya karena nggak ada lagi itu doang. Iya, apalagi pas kantongnya tipis. Sudah, apa yang ada itu kita makan. Memang begitu hidup itu ya. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sudah habis-habisan lah, maka apa yang ada itu rasanya nikmat banget. Padahal kalau dinilai ini nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, makanya itu ya, biasakan hidup susah supaya apa-apa itu terasa nikmat. Oke, lanjut. Juga, ya. Jadi tidak akan sama ya kehidupan orang yang berbuat jahat dengan orang yang tetap teguh di atas iman dan amal soleh. Ya, insya Allah orang yang selalu teguh di atas iman dan amal soleh itu pasti akan diberikan kenyamanan, ketenangan yang tidak bisa dinilai dan dibayar dengan harga apapun dari kekayaan dunia ini. Ya, makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau raja-raja dunia itu tahu apa yang ada di dalam hati saya, mereka pasti akan merebutnya dengan pasukan-pasukan mereka. Karena orang kalau sudah imannya mantap dan amal solehnya luar biasa, itu ketenangannya luar biasa di dalam hati ini. Ya. Dan itu tidak bisa dirasakan ya kecuali oleh yang benar-benar menjaga iman dan amal soleh. Coba di sini siapa yang Ustadz pernah di pondok dulu di Mahad Ali. Ustadz itu mondoknya di Mahad Ali Imam Syafi'i di Cilacap. Pernah mendapati seseorang nangis seperti tangisan anak bayi, anak kecil. Gara-garanya apa? Ketinggalan sholat berjamaah. Subhanallah. Ustadz pikir yang begitu-begitu tuh ada cuma di zaman Nabi, zaman tabi'in. Ternyata di zaman-zaman seperti itu ada orang yang seperti itu. Itu menunjukkan imannya yang sudah luar biasa. Ketinggalan sholat berjamaah, nangis dia. Karena apa? Dia tidak bisa sholat berjamaah karena memang di pondok Ustadz itu selalu ada jadwal piket untuk jaga parkiran motor, jaga sendal-sendal, supaya tidak hilang. Nah, iya. Itu ada komedi kalau pergi luar biasa kan, mempertanyakan kepada kita, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu dalam keadaan main-main saja tanpa ada maksud tujuan, ya, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian selama di dunia, ya? Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja yang sebenarnya, tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dialah Allah Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Masya Allah, ya.
Jadi kita diciptakan di dunia ini bukan begitu saja, ya. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau binatang diciptakan bagaimana? Mereka apa? Kehidupannya seperti apa? Hewan-hewan. Hah? Apa? Seperti itu. Seperti itu. Hewan-hewan diciptakan cuma untuk apa? Makan. Kehidupan mereka itu makan, minum, tidur. Udah. Bangun, cari makan, minum, tidur lagi. Seperti itu terus sampai mereka mati atau mereka dimangsa. Ya. Manusia kalau hidupnya seperti itu kira-kira sama kayak hewan nggak? Hah? Yang hidupnya bangun, makan, minum, tidur lagi. Bangun, makan, minum, tidur lagi. Terus seperti itu kehidupannya. Berarti dia nggak jauh beda sama hewan. Kata Allah enggak, tuh manusia itu diciptakan ada tujuannya. Jadi jangan pernah kita mengira kita diciptakan itu untuk main-main saja tanpa ada tujuan. Tidak mungkin. Pasti ada tujuannya. Dan Allah sudah mengatakan juga di dalam surat apa kemarin, ada kaitannya dengan tauhid. Masya Allah, barakallahu fiik. Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu jangan kalian pahami dengan makna yang sempit. Coba, kalian sudah tahu definisi ibadah? Siapa yang tahu? Masalah besar. Kalau kita hidup, kita belum mengetahui makna ibadah. Akhirnya kita menyempitkan makna ibadah itu hanya pada sholat, puasa, zakat, haji. Kan kebanyakan orang anggapnya itu ibadah. Padahal ibadah itu luas, mencakup seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semuanya apa? Ibadah. Tulis nih, ini penting. Bahkan sebagian ulama itu makna sakit, buku-buku mereka itu dijadikan sebagai bantal. Nggak pernah lepas dari ilmu. Bahkan disebutkan ada ulama yang ketika dia masuk kamar mandi buang air, dia minta anaknya untuk membacakan kitab yang keras supaya didengar oleh bapaknya yang di dalam, sambil buat keluar, anaknya baca bab toharo, bersuci. Ini benar, kisah nyata, kalian cari ya. Kisah ulama yang masuk kamar mandi untuk BAB buang air, tapi dia minta anaknya untuk membacakan ilmu keras-keras dari luar. Baik. Terus ketika ditanya alasannya apa, kata ulama ini, saya tidak mau sedikit pun waktu berlalu tanpa ada ilmu yang saya dengar atau yang saya dapatkan. Masya Allah. Itu luar biasanya para ulama. Jadi tidak mau membuang waktu sia-sia tanpa ada ilmu baru yang batin atau yang zahir terima. Nah, Ustadz itu punya ada itu definisi ibadah. Subhanallah. Berarti mencakup banyak hal tidak? Iya. Jadi setiap perbuatan, setiap ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi itu bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau perbuatan dan ucapan itu mendatangkan cinta dan ridha Allah, sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Subhanallah, luar biasa kan. Kayak kita begini belajar ibadah bukan? Ibadah ini, jangan kalian kira bukan ibadah. Berapa jam kita mengkaji ilmu seperti ini? Berapa jam? 1 jam lah kurang lebih ya. 1 jam. Bayangkan 1 jam kita sedang beribadah kepada Allah. Makanya disebutkan ada seseorang ya, atau suatu kaum ketika berkumpul di majelis ilmu, ketika bubar, banyak di antara mereka yang bubar dari majelis ilmu itu kembali seperti dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.
Artinya apa? Bersih dari dosa. Itu diantara keutamaan majelis ilmu. Masya Allah, menghapuskan dosa-dosa kita. Selain ada keutamaan yang lain. Luar biasa.